intibah, perlu untuk kita perhatikan. Dan yang kedua adalah al-musyahin, orang-orang yang fi qalbihi syahna, di dalam hatinya punya permusuhan kepada setiap saudaranya, ya khususnya saudara muslimnya. Khalas, sudah cukup ya, jangan lagi kita bertikai. Berapa banyak hari ini masih suami dan istri masih pisah ranjang karena beda pilihan. Masih banyak orang tua gak mau melihat anaknya atau anaknya gak mau berziarah berkunjung kepada orang tuanya karena beda pilihan. Ingat, sudah cukup hadirin. Ini bulan nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban juga sama di antara orang-orang yang tidak akan diampuni oleh Allah. Padahal malam nisfu Sya'ban itu ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala dibuka selebar-lebarnya, sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah mengampuni orang-orang yang memohon ampun kepada Allah di malam nisfu Sya'ban sebanyak jumlah bulu domba Bani Kalb. Ya, saking banyaknya itu dombanya, bayangkan satu domba bulunya berapa? Ya, Bani Kalb itu punya domba bukan satu dua, banyak kali. Anda kalikan lagi dengan berapa banyak bulu domba-domba tersebut. Itulah ampunan Allah dibentangkan. Akan tetapi ingat, bagi orang-orang yang masih punya permusuhan dengan saudara muslimnya atau siapapun orang-orang di sekitarnya, tidak akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Ya, kita rujuk lagi dengan siapapun yang bermasalah dengan kita. Fokus kita bagaimana ampunan Allah itu yang lebih penting untuk kita jadikan perhatian. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang masih mempunyai kebiasaan mudminil khamar, orang-orang yang masih punya kebiasaan minum minuman alkohol, hal-hal yang memabukkan, termasuk narkoba. Ayo hadirin, kita udah sama-sama tahu bagaimana mudaratnya. Berapa banyak pencurian di mana-mana terjadi, maling di mana-mana menyebar. Sebabnya apa? Yaitu tadi. Ya, belum lagi ditambah hari ini udah ada narkoba, paket tambah kedua judi online pula. Maka hadirin, ayolah sama-sama kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang keempat adalah orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Ingat, berbakti kepada orang tua bukan hanya di saat mereka masih hidup, akan tetapi bahkan sudah meninggal pun mereka, kita juga masih dituntut oleh Allah untuk tetap berbakti kepada mereka. Kalaulah yang mereka sudah meninggal dunia, kita masih dituntut untuk berbakti kepada mereka. Dengan apa? Berziarah kepada kuburan mereka. Kita senantiasa mendoakan mereka, mengirimkan pahala-pahala ibadah kita kepada mereka. Bayangkan bagaimana kalau orang tua kita yang masih hidup. Maka harus lebih banyak lagi perhatian kita untuk kita mendapatkan ridhonya orang tua kita. Karena ingat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, ridullah fi ridul walidin. Ridhonya Allah Subhanahu wa taala berada di ridhonya orang tua, dan murkanya Allah berada di murkanya orang tua. Percuma satu dunia ini ridho sama kita, akan tetapi orang tua kita yang murka sama kita. Hadirin, sudah dipastikan murkanya Allah juga ada bersama kita. Maka mudah-mudahan insya Allah yang terpenting 4 hal ini yang perlu kita jaga ketika memasuk malam nisfu Sya'ban, dan terkhusus nanti ketika masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Maka mudah-mudahan insya Allah kita semua diselamatkan daripada hal-hal yang menjadi penghalang Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya tidak memanjangkan kalam karena memang malam hari ini adalah malam yang spesial untuk kita. Majlis ini adalah majlisnya guru kita, karena saya banyak sekali belajar dengan beliau. Guru saya yang ada di depan ini adalah Syekh Umar Hussein Al-Khatib. Beliau adalah guru besar ketika kami berada di Darul Mustafa, ketika kami belajar di Kota Tarim bersama Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Maka insya Allah kita serahkan majlis ini kepada beliau. Dan sebelum beliau berbicara nanti yang akan diterjemahkan oleh Al-Habib Ahmad Ghazali As-Saggaf, kita mintakan kata sambutan daripada perwakilan daripada BKM. Dan setelah itu insya Allah kita juga minta nasihat daripada tetamu kita. Mumpung lagi ada di sini, jangan kita sia-siakan daripada Al-Habib Ali Karral Al-Haddad. Dan setelah itu insya Allah akan disempurnakan oleh Syekh Umar Hussein Al-Khatib, dan doa di akhir majlis akan insya Allah dibacakan oleh beliau. Fa'alaihim falyatafaddal masyurqa. Kepada siapa yang perwakilan BKM, tafadhal.